kami, yaitu tentang motivasi belajar. Saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian atau definisi motivasi belajar. Kata motivasi itu sendiri berarti dorongan, daya penggerak atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat seseorang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi, motivasi belajar itu sendiri dapat diartikan sebagai hasrat yang timbul dalam diri siswa yang menyebabkan terjadinya kegiatan belajar. Ada juga definisi lainnya, yaitu motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar pada setiap individu itu berbeda-beda, sehingga contohnya ada seorang siswa yang sekedar ingin untuk menghindari nilai yang jelek, bahkan untuk menghindari hukuman dari guru, dan dia mendapat motivasi itu, orientasinya hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Namun ada pula siswa yang benar-benar ingin mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Jenis-jenis motivasi belajar. Jenis-jenis motivasi belajar dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi belajar di mana motif-motif seseorang untuk belajar tidak perlu dirangsang dari luar karena sudah ada dalam diri setiap individu untuk melakukan sesuatu atau melakukan pembelajaran. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi di mana motif-motif yang aktif untuk seseorang belajar adanya rangsangan atau dorongan dari luar diri individu tersebut, atau dengan kata lain tidak terkait dengan diri individu. Contohnya seseorang mau belajar karena dorongan dari kedua orang tua untuk belajar. Sekian. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Dalam motivasi belajar siswa, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Yang pertama ada dorongan kognitif, yang kedua ada harga diri, yang ketiga kebutuhan berafiliasi. Yang pertama untuk dorongan kognitif yaitu kebutuhan untuk mengetahui, mengerti, dan memecahkan masalah. Dorongan ini timbul di dalam proses interaksi antara siswa dengan tugas atau masalah. Yang kedua adalah harga diri, yaitu ada siswa tertentu yang tekun belajar dan melaksanakan tugas-tugas bukan terutama untuk memperoleh pengetahuan atau kecakapan, tapi untuk memperoleh status dan harga diri. Yang ketiga adalah kebutuhan berafiliasi, yaitu kebutuhan untuk menyesuaikan bahan pelajaran atau belajar dengan niat guna mendapatkan kebenaran dari orang lain atau teman-teman. Kebutuhan ini sukar dipisahkan dengan harga diri. Selanjutnya kita masuk pada materi prinsip-prinsip motivasi belajar. Prinsip-prinsip motivasi belajar di sini terbagi atas 6 poin, yaitu yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga, motivasi belajar berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Dan yang keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Baik, saya akan membawakan materi mengenai upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru. Jadi seorang guru harus sadar diri, terus-menerus meningkatkan kualitas sebagai guru dengan mengikuti berbagai macam seminar atau pelatihan-pelatihan. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Bapak Ibu guru sangat dianjurkan memakai sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar siswa yang bisa memotivasi siswa. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang tepat. Metode pembelajaran menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajar atau bahkan merasa antusias dengan metode yang
dipakai. Yang keempat, memanfaatkan media belajar. Adapun media belajar alternatif yang dapat digunakan seperti video beranimasi dan masih banyak lagi yang terdapat dalam internet. Yang kelima, lakukan evaluasi pembelajaran. Hal ini bertujuan melihat efektivitas kegiatan belajar siswa sudah efektif atau belum. Evaluasi ini dilakukan dengan menganalisis nilai yang diperoleh siswa dari soal atau tugas yang Bapak Ibu Guru berikan. Sekian materi yang dapat saya bawakan dan terima kasih.